Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hambali dengan NIM 20501 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial siswa satu Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pada di pendahuluan ini saya akan membahas itu latar belakang dari penelitian yang kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang beralokasi waktunya tidak diterapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda seperti perbedaan sensi akan nilai moral dan sikap, kemampuan serta kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Menurut Sheldon, kesadaran sosial ini ialah menjelaskan bahwa setiap individu di dalam masyarakat memiliki kebiasaan atau perilaku tertentu dalam memperhatikan informasi yang didapatkan dari lingkungan sosialnya. Kesadaran sosial dapat pula menumbuhkan suatu ketertiban di masyarakat serta menjadikan kehidupan menjadi lebih harmonis dan selaras dengan berdasarkan pada nilai sosial dan norma sebagai pedoman di masyarakat dari masyarakat. Pada saat sekarang masih banyak kesadaran sosial itu masih kurang, baik itu dari di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kesadaran sosial itu masih kurang diterapkan. Dari fenomena di atas terdapat berbagai cara pelaksanaan kegiatan pramuka yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial siswa satu Kota Pariaman. Selanjutnya kita membahas itu fokus penelitian. Fokus penelitian ini ada dua, yaitu fokus penelitian umum dan khusus. Fokus penelitian umum ini terdapat rumusan fokus penelitian umum yang bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di masa Kota Pariaman. Selanjutnya itu di penelitian khusus. Fokusnya bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial pada masa Kota Pariaman. Dan yang kedua yaitu bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan di masa Kota Pariaman. Selanjutnya itu mengenai tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini kita akan membahas untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pada masa Kota Pariaman. Yang kedua itu untuk mengetahui kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial pada masa Kota Pariaman. Selanjutnya itu kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis ini ialah penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi kalangan akademis mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kesadaran siswa. Yang kedua itu secara praktis diharapkan penelitian menjadi tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan data mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kesadaran siswa, yaitu bagi siswa, bagi peneliti, dan bagi sekolah. Selanjutnya itu kita masuk kepada bab 2, kajian teori. Di kajian teori ini yang kita bahas itu apa sih itu ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka itu menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan mengenai kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum pada susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Teori kesadaran sosial menurut Anwares, kesadaran sosial ini dapat digambarkan
sebagai kondisi di mana individu memiliki kemampuan lebih dalam berempati, sehingga individu tersebut kemudian mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersirat, yang mengisyaratkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler sebuah kegiatan tambahan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa dalam suatu susunan program pengajaran. Eh, Ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajar formal yang dilakukan siswa sekolah atau universitas, umumnya di luar jam pelajaran kurikulum standar. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kesadaran sosial yang dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu menurut Tarcit Anwares, yang kedua itu Vokal Anwares, yang ketiga Unwareness Context. Yaitu menurut Tajid Anwaris ini ialah merupakan bentuk kesadaran sosial yang menjadi cara pandang seseorang atau dari perspektif seseorang melihat orang di lain di sekitarnya. Tajid Anwaris ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perspektif diri dan perspektif orang lain. Yang kedua itu menurut Vokal Anwaris ini. Vokal Awareness ini menjelaskan bentuk kesadaran sosial yang dapat definisikan sebagai suatu perspektif akan objek yang dinilai atau dirasakan dengan indera. Vokal analisis ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perspektif diri sendiri sebagai objek dan juga perspektif orang lain sebagai objek. Yang ketiga itu awareness context. Awareness context ini merupakan bentuk kesadaran sosial dengan berdasarkan perspektif penampilan secara visual atau yang nampak dari suatu lingkungan masyarakat yang dapat diobservasi dan pengalaman yang tidak dapat diobservasi. Contoh kesadaran sosial yang dapat dilakukan oleh anak pramuka sendiri ialah seperti membantu tetangga yang terkena musibah, menyumbangkan sejumlah dana ke panti asuhan, menggalang dana kemanusiaan untuk korban bencana alam, dan membuang sampah pada tempatnya. Di Pademangan 1 Kota Pademangan juga telah menjalankan bentuk-bentuk kesadaran sosial, contohnya seperti menyumbangkan sejumlah dana ke panti asuhan. Ini juga termasuk program kerja di Masa 1 Kota Pademangan. Yang ketiga itu kita membahas metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dan merujuk pada landasan teori yang ada, di mana peneliti ini menurut pada kedalaman data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus, merupakan penelitian tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah peneliti. Terus setting penelitian. Penelitian ini berlokasi yaitu di MAN 1 Kota Pademangan dan instrumen peneliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, tetapi guna untuk mendapatkan data yang diharapkan, peneliti perlu mengembangkan instrumen penelitian sederhana. Yang terus selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya. Di penelitian ini saya menggunakan 2 teknik, yaitu observasi dan wawancara, di mana observasi ini dilakukan untuk mencocokkan data dan informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu wawancara, sebagai proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan 2 pihak. Terus mengenai sumber data. Sumber data itu ada data primer, sekunder, informan peneliti. Di mana data primer ini adalah sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini.
Sumber data diperoleh dari informan saat peneliti terjun langsung ke lapangan dan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. Terus mengenai data sekunder. Di data sekunder ini sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Terus teknik pengolahan dan interpretasi data, yaitu ada redukasi data, di mana redukasi data ini itu memilih, mengelompokkan, menyederhanakan, dan menginformasikan data kasar yang terdapat dari catatan-catatan di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap data yang terkumpul. Peneliti melakukan pemilihan bagi data yang perlu diberi kode. Terus yang kedua itu ada penyajian data, di mana penyajian data ini dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan bagan. Yang ketiga yaitu vertifikasi data, di mana vertifikasi data ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap yang sudah disajikan, dibuat dalam penyatatan singkat dan mudah dipahami dengan pedoman pada pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini, pengumpulan data, pengolahan data, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu kesatuan yang berkaitan baik sebelum dan sesudah pengumpulan data. Dalam menganalisis data kualitatif ini terdapat dua metode dalam penarikan kesimpulan, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Terus selanjutnya yaitu teknik keabsahan data, yaitu ada 4 juga, yaitu perpanjangan pengamatan, kekuatan pengamatan, triangulasi, bahan referensi. Perpanjangan pengamatan, di mana perpanjangan pengamatan ini peneliti memastikan data yang ada di lapangan benar-benar terkumpul dengan menambah studi peneliti di lapangan. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak ada kekeliruan peneliti terhadap tulisan, sehingga data yang diperoleh akan lebih valid. Yang kedua itu kekuatan pengamatan. Kekuatan pengamatan berarti pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam kegiatan pengamatan. Yang ketiga itu ada triangulasi. Triangulasi ini yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dan penelitian kualitatif. Triangulasi ini dibagi juga 4, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu ada 3. Triangulasi sumber itu sumber yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Terus, triangulasi teknik. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, pada narasumber A sebelumnya telah dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, maka pada saat menguji keabsahan ini diuji lagi dengan pengumpulan data menggunakan teknik yang berbeda. Terus triangulasi waktu ini yaitu waktu yang didapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap pengumpulan teknik yang sama. Terus menggunakan bahan referensi, di mana bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik, misalnya dengan menggunakan bukti berupa dokumentasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas itu temuan penelitian. Yaitu pada temuan penelitian itu ada gambaran umum subjek penelitian, yaitu Ekstrakurikuler Pramuka adalah organisasi yang pertama kali didirikan di masa Kota Pariaman dan sampai sekarang organisasi tersebut masih aktif. Pramuka Mensatu Kota Pariaman berdiri pada tahun 2014 atau 2015 yang beralamatkan di Jalanan Tongga, Man, Padusunan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui
pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang, orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Di sini tata tertib pramuka masa kota Preman yang harus diterapkan itu ada siswa mengenakan atribut lengkap, terus kaos kaki hitam polos dilarang bermotif kecuali gambar tunas kelapa, terus ada juga sepatu hitam polos, memakai ikat pinggang hitam polos, dilarang memakai aksesoris kecuali di tangan hitam polos, wajib membawa buku tulis pramuka berkumpul coklat atau kegiatan lain latihan pramuka lainnya. Itu selanjutnya kita akan membahas itu hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka satu Kota Pariaman. Dalam penelitian kegiatan ekstrakurikuler pramuka satu Kota Pariaman ini, peneliti mengelompokkan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan menjadi beberapa bagian. Antara lain yaitu bagaimana posisi ekstrakurikuler pramuka di satu Kota Pariaman dengan ekstrakurikuler yang lain. Yang kedua itu bentuk dan jenis kegiatan serta siapa saja yang melaksanakannya. Yang ketiga yaitu keunikan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di satu Kota Pariaman. Yang keempat yaitu prestasi yang pernah dicapai kegiatan ekstrakurikuler satu Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial pada siswa satu Kota Pariaman. Yaitu hasil penelitian. Yang kedua itu kesadaran sosial tersebut meliputi sensitivitas sosial, yaitu memiliki rasa empati terhadap orang lain dan kemampuan untuk menyimpulkan. Yang kedua itu wawasan sosial, yaitu penelitian moral dan kemampuan untuk memahami situasi dengan cepat. Yang ketiga itu komunikasi sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi secara tepat dengan orang lain termasuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya bab 5. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Sebelum kita masuk ke bab 5, bab atau saran, selanjutnya kita akan membahas yang mana uh, di sini saya melakukan hasil observasi melalui wawancara untuk menguji data yang valid. Oke, kegiatan ekstra requirement satu kota Pariaman sangat banyak, akan tetapi ekstra yang lain kurang diminati oleh peserta didik. Yang paling menonjol adalah pramuka hal ini, dengan membuktikan dengan antusias yang begitu banyak dan peserta didik yang ingin bergabung di ekstrakurikuler pramuka. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pembina. Itu eh, menurut pembina itu mengatakan, saya perhatikan setiap hari Sabtu mereka adik-adik kelas 7 sangat giat sekali untuk mengikuti kegiatan ekstra dengan dukungan dari kakak senior dan pembina yang selalu mengingatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib. Sesuai dengan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan inovasi baru terhadap pendidikan di Indonesia dengan mengkaitkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ke dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengkaitkan nilai-nilai uh, kehutanan. Terus berikut adalah tanggapan dari pembina mengenai ekstrakurikuler pramuka. Saya setuju karena untuk anak kalau tidak dilakukan pendidikan dan pelatihan pramuka secara diri untuk membentuk karakternya akan mengalami kesulitan. Kalau tidak wajib mungkin hanya 20% sampai 25% yang senang dengan kegiatan ini. Kemudian beberapa anggota pramuka juga memiliki pendapat yang serupa dengan apa yang dikatakan oleh pembina pramuka. Ini di, yang dikatakan oleh Irfan sebagai anggota pramuka satu Kota Pariaman. Ia mengatakan, saya setuju kegiatan tersebut bisa membentuk karakter yang mantap dalam bidang apapun. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga bisa menambah wawasan luas. Saya sesuai dulunya penakut, setelah ikut pramuka saya menjadi semakin baik dan berani atas segala masalah yang saya hadapi. Terus kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam membentuk kesadaran sosial. Ini
diungkapkan oleh Kak Rika dan beberapa siswa ketika diwawancarai, yaitu ia mengatakan menerapkan dasar Dharma kelima, menolong dan tabah, meningkatkan kepedulian antar teman dan selalu menekankan kepada anak-anak apabila sudah selesai beraktivitas di sekolah harus tetap membantu orang tua di rumah. Jadi selanjutnya kita membahas itu bab 5 kesimpulan dan saran. Tiga pokok kesadaran sosial atas sensitivitas sosial, wawancara sosial dan komunikasi sosial. Sensitivitas sosial terlihat ketika peserta didik pramuka mengikuti kegiatan pembelajaran, pembelajaran pramuka mengikuti kegiatan penjelajahan, pembelajaran dan halang rintang. Wawasan sosial kegiatan awal masuk menjadi siswa baru dengan mengikuti kegiatan pentabara, pemerintahan anggota baru pramuka. Komunikasi sosial, kegiatan berlatih bersama alumni akan memberikan pengalaman yang tidak pernah didapatkan oleh peserta didik, sehingga hal inilah yang menjadikan pengalaman guru yang terbaik. Terus komunikasi sosial, kegiatan berlatih bersama alumni akan memberikan pengalaman yang tidak pernah didapatkan oleh peserta didik, sehingga hal inilah yang menjadikan pengalaman adalah guru yang terbaik. Terus saran. Sarannya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan yang menyenangkan dan sebagai wadah peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat. Terus bagi peserta didik dalam rangka pembelajaran seharusnya mencari pengalaman yang cukup. Dapat mengatakan bahwasanya pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup. Baik, itulah hasil presentasi yang dapat saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.